manage your team's work with Monday.com. Just go to Monday.com and get started by adding everything your team is working on. See what it's all doing, keep everyone connected and on the same page. But we keep the team on the same page and connected. No, you keep pages connected. Kind of. You can track your team's progress, plus all your communication happens in context, right here in the platform. No more endless email threads. Nice. Your team will be more organized than ever before and get more work done together. So go to Monday.com and try it for free. Ayo bergabung di tantangan Hot Wheels Track Builder Unlimited. Siap? Pasang, Mainkan! Mobil pertama yang masuk, dialah pemenangnya. lagi terima. Melintas tikungan tajam. Terus dikit lagi. Brutal itu melompat, dengan mudah. Saatnya ngebut. Saatnya memasak, melesat, dan beraksi dengan trik melukis.
Selamat siang. Iya. Ya, dipimpin doa dulu. Saya berdoa. Ketika Bapak itu pada dirikan mau belajar dalam ketika kami bisa mengerti pelajaran yang akan disebutkan guru-guru dan bisa mengerjakan kuis dengan baik Ya, kayak PR yang kita bahas ya. Ada kemarin saya lihat PR-nya tentang yang teks deskripsinya itu yang masih kurang. Ya. Sekarang saya mulai dari yang pertama dulu. Jadi sebelum masuk contoh jenis kata yang termasuk nomina, pertanyaan saya, nomina itu apa? Kata benda. Kata benda, betul ya. Ini catat beberapa istilah-istilah dulu. Pertama adalah kata, kedua frasa atau frase, yang ketiga nomina, yang keempat adjektiva. Ya, ya. Oke, dicatat dulu apa itu kata. Kata itu adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Waktu kamu bicara, itu kamu sedang berkata-kata. Nah, itu kata. Dan punya arti, punya makna. Sudah? Tentang arti kata? Oke. Yang berikutnya adalah frasa atau frase. Ya. Frasa atau bisa juga disebut frase. Apa itu frasa? Ada yang tahu? Frasa. Ya udah muncul ya ini jawabannya. Ya, frasa itu gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya bukan kata kerja. Non predikatif artinya bukan kata kerja. Contohnya gunung tinggi, itu satu frasa. Gunung pendek, ya. Nggak bisa dipisahin. Bola dunia, satu frasa. Ada dua kata tapi itu digabung jadi satu frasa. Bola dunia nggak bisa dipisahin. Kalau dipisahin artinya jadi beda. Ya. Biasanya adalah bentuknya kata benda. Ya, biasanya bentuknya kata benda. Jadi non predikatif memang. Sudah? Sudah? Berikutnya. Apa tadi? Yang berikutnya apa? Nomina. Ya, nomina ya nama lain dari kata benda, ya. Nomina artinya semua jenis kata yang termasuk dalam kelompok kata benda.
Jadi nomina ini adalah kata dalam bahasa Indonesia yang ditandai oleh tidak dapatnya bergabung dengan kata tidak. Misalnya kata rumah, tidak bisa ditulis tidak rumah. Jadi biasanya memang dia bentuknya adalah objek atau dia juga bisa berbentuk sebagai subjek. Pada umumnya dia berbentuk kata benda, nomina ini. Rumah, gunung, mobil, nggak bisa di depannya ditulis kata tidak mobil, nggak bisa kan? Tidak bisa beli mobil, iya, tapi kalau tidak mobil tidak bisa. Sudah? Ya. Oke, adjektiva. Apa itu adjektiva? Adjektiva apa? Ini harusnya sudah pernah mendengar kata ini. Adjektiva. Kata sifat. Ya, betul. Adjektiva itu kata sifat. Dari bahasa Inggris, adjektif. Adjektiva adalah kata yang menerangkan kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Ya, nama lainnya kata sifat. Kalau nomina nama lainnya kata benda, kalau adjektiva nama lainnya kata sifat. Jadi biasanya kata ini menjelaskan kata benda. Misalnya mobil itu bagus, rumahnya bagus, atau rumahnya mewah. Nah, itu. Biasanya setelah kata benda di belakang ada kata sifat. Sudah? Sudah? Oke, lanjutnya apa? Selanjutnya apa tadi? Sudah? Sudah. Sudah semua ya? Oke. Berilah contoh kata-kata benda atau kata-kata nomina yang kamu ketahui. Coba sebutkan kepada saya sebanyak-banyaknya apa saja sama-sama. Rumah, apalagi? Sekolah, apalagi? Tempat tinggal, apalagi? Perpustakaan, apalagi? Bos. Hah? Apa? Apa? Kebun binatang, boleh. Ya. Dan masih banyak lagi ya. Oke, lanjut berikutnya. Contoh frasa yang mengandung kata benda. Apa? Frasa yang mengandung kata benda. Jadi harus berarti lebih dari satu kata. Hah? Oh, ya tadi saya sudah ngomongkan gabungan dua kata. Jadi harus satu menjadi gabungan dua kata tapi mengandung satu unsur doang. Apa? Oh, tadi saya sudah kasih contoh bola dunia. Lagi. Hah? Sekolah tinggi, betul. Apa lagi? Hah? Bukan dua kata benda yang
Terpisah loh, itu kalau itu dua hal yang terpisah. Bola dunia, sekolah tinggi itu menjadi satu, nggak bisa dipisahin. Apalagi? Banyak loh. Apalagi? Oh, sinyalnya turun-turun terus ini merah. Ya, apalagi? Ini merah ini sinyalnya. Apalagi? Halo? Halo? Merah. Ya, apalagi? Rumah tinggi. Rumah apa? Tinggi. Bukan rumah tinggi, rumah tinggal ya. Kalau rumah tinggi aneh, apa itu maksudnya rumah tinggi? Rumah tinggal, tempat tinggal. Kalau rumah tinggi itu dua hal yang beda. Satu kata sifat, yang satu kata benda. Ya, tinggi itu sifat. Apalagi? Kamar mandi, betul. Kamar tidur, betul. Itu nggak bisa dipisah, ya. Rak buku, papan tulis. Apalagi? Hah? Meja belajar, betul. Oke. Jadi frasa itu katanya harus lebih dari berapa? Satu. Lebih dari satu, ya. Tapi tidak bisa dipisah, ya. Kayak tadi saya bilang bola dunia. Bola dunia sama bola sendiri, dunia sendiri, beda artinya atau sama? Beda. Beda. Bola dunia artinya apa? Globe, betul. Kalau bola sendiri artinya apa? Bola yang berbentuk bulan. Ya, yang berbentuk bola buat mainan. Dunia sendiri artinya apa? Bumi. Betul. Jadi harus bedakan ya. Bola dunia, waktu bola digabung sama dunia dia jadi satu arti sendiri. Ya. Oke, sekarang berikutnya. Contoh jenis kata yang termasuk adjektiva yang bersifat menggambarkan. Menggambarkan artinya memperlihatkan sesuatu. Apa saja adjektivanya? Contoh, tadi sudah disebut ada rumah tinggi. Berarti adjektivanya apa? Tinggi. Tinggi. Oke, apa lagi? Apa? Apa? Lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak. Oh, terlalu luas. Yang satu sederhana, tinggi, luas. Itu kan menggambarkan situasi. Apalagi? Hah? Apa? Lebar. Apalagi? Hah? Kalau ke pantai, kita ke pantai rasanya apa? Ke pantai. Indah. Itu juga menggambarkan kan? Pantai, indah. Apalagi? Elok. Apalagi? Hah? Apa? Mempesona enggak? Mempesona masuknya itu dia bukan adjektiva. Mempesona bukan adjektiva. Mempesona itu namanya nanti adverb itu. Kata sifat yang berbentuk kata benda. Bukan. Mempesona. Pantainya mempesona. Dia bentuknya predikat. Jadi kata kerja. Dia bukan kata sifat. Apalagi? Yang lain. Biasanya nggak ada mepernya. Nggak ada meper. Nggak ada imbuhan di depan. Indah, luas, lebar, tinggi, apa, kasar, lembut. Itu kan semua kata-kata sifat itu. Coba sebutin satu lagi. Apa? Besar, boleh. Hah? Apa? Ke-nya dibuang. Senang saja. Ke-nya dibuang. Ya, senang, ya.
Karena kalau kata sifat dia harus kata dasar. Kalau dia berubah, kalau ditambah ibuan dia jadinya bukan kata sifat, dia jadi artinya beda. Oke, nomor 4. Ya. Tuliskan kalimat yang berisi mengenai pendapat tentang keluarga. Satu-satu dari Yohanes, coba. Nomor 4. Tuliskan kalimat yang berisi mengenai pendapat tentang keluarga. Yohanes. Keluarga saya terdiri dari ayah, ibu, anak. Bukan. Itu menjelaskan tentang pendapat tentang. Jadi pendapat itu selalu dimulai dengan kata menurut saya. Pendapat tentang keluarga. Menurut saya, keluarga itu bahagia. Menurut saya keluarga itu bahagia karena harus ada alasannya. Menurut saya keluarga itu bahagia karena saling rukun. Oke, boleh. Ya, bagus. Seva, ayo coba. Pendapat tentang keluarga. Serius. Menurut saya keluarga mereka bahagia karena berlibur. Ya, keluarga mereka berlibur bertamasya atau berlibur. Oke, Elis, coba. Dari keluarga saya kami tidak menginginkan dia karena dia tidak normal. Apa? Cari diulangi lagi. Dari keluarga saya kami tidak mau menginginkan dia karena dia tidak normal. Oh, bisa, boleh. Itu juga pendapat ya. Oke, nomor berikutnya. Tuliskan alasan menetapkan tujuan dalam penulisan teks deskripsi. Apa coba alasannya? Ngadepnya ke depan. Alasannya kenapa? Atau alasan menetapkan tujuan dalam teks deskripsi. Kemarin waktu kita bikin teks deskripsi itu harus selalu menentukan yang pertama kali adalah tujuannya. Alasannya apa? Biar orang-orang dapat merasakan apa yang dirasakan. Ya, berarti supaya ceritanya apa? Ceritanya harus apa? Supaya ceritanya nggak gimana? Kenapa harus ditetapkan? Supaya ceritanya jelas, fokus dan sesuai dengan tema. Itu penting sekali. Ya. Jadi sekali lagi kenapa harus menetapkan tujuan? Waktu bikin teks deskripsi? Supaya jelas. Ya, jangan cuma supaya jelas, yang lengkap, Bung. Jawabannya apa? Supaya jelas, rigid dan fokus ke tempat yang sudah diceritakan. Ya, supaya jelas, sesuai dengan tema dan fokus kepada cerita yang digambarkan atau dideskripsikan. Oke, berikutnya. Buatlah tentang teks deskripsi dari Seva. Coba diceritakan tentang sekolah itu. Seva. Sekolahku merupakan tempat untuk menuntut ilmu. Berada di Purbalingga, sekolahku bernama World International School. Aku mempunyai guru dan sekolahku besar. Banyak buku dan ruangannya besar. Oke, apa yang kurang dari cerita ini? Ingat, ini teks deskripsi, jadi harus dengan jelas menggambarkan apa? Sekolahnya. Iya, sekolahnya. Di situ gambaran sekolahnya di kalimat apa? Tadi. Kalimat terakhir.
Ya, bunyinya gimana coba? Sekolahku besar, banyak buku. Nah, iya, sekolahku besar, banyak buku, itu malah justru cuma satu kalimat terakhir. Harusnya itu sudah ada dari sejak kalimat keberapa? Pertama. Bukan pertama, bukan pertama. Keberapa? Kedua dan seterusnya. Jadi kalimat utamanya, misalnya, saya bersekolah di Boas International School. Titik. Boas International School memiliki lapangan yang luas. Itu menggambarkan nggak? Ya. Kemudian memiliki, Boas juga memiliki sebuah perpustakaan. Perpustakaannya terdiri dari misalnya 3.000 buku, begitu. Kemudian titik. Kemudian cerita lagi. Di sana juga ada banyak alat mainan. Itu menggambarkan atau tidak? Ya. Oke, saya koreksi lagi. Nanti diulang lagi. Diganti di bawahnya, kemudian diperbaiki. Elis, baca. Jadi dari paragraf 2 sampai 4 harus menjelaskan ya. Oke, Elis ulangi lagi. Kurang jelas. Elis maju ke depan. Elis maju ke depan. Ya. Oke. Sekolah ini saya berbicara mengenai banyak. Pertama, di sekolah saya itu termasuk sekolah homeschooling. Kedua, di sekolah saya belajar menggunakan video call atau dengan Zoom. Ketiga, di sekolah saya ada guru yang mengajar saya agar saya mendapat ilmu yang banyak. Oke, itu sudah agak baik. Cuman nggak usah pakai ke 1, ke 2, ke 3. Ini bukan lagi nyeritain urutan. Nggak disuruh nyeritain urutan. Ini diceritain suruh gambarin. Jadi nggak usah ke 1, ke 2, ke 3, begitu ya. Diganti itu ke 1, ke 2-nya, ke 3 dibuang. Kemudian nanti saya minta ulangi lagi. Yohanes, diperbaiki. Yohanes. Ayo, cepat. Jangan lama-lama. Ya, boleh, bisa kayak gitu ya. Oke, hanya lebih teliti lagi kalau misalnya mau diperpanjang lagi ya ceritanya. Oke, coba Seva diulangi. Sudah selesai atau belum perbaikannya? Ya, oke, coba dibaca lagi. Sekolahku merupakan tempat untuk menuntut ilmu. Banyak buku dan ruangan sekolahku mempunyai banyak buku dan ruangan besar. Sekolahku juga mempunyai lapangan besar. Nama sekolah saya adalah BAI atau Boas International School. Saya belajar dengan cara video call. Bukan BIS, kalau dalam bahasa Inggris BIS. BIS, kalau dalam bahasa Indonesia ya BIS saja. Ya, nanti diketawain orang kalau kamu besar sekali. Oke, Elis, sudah atau belum? Oke, boleh. Berarti kalimat utamamu kamu pindah ya, Seva. Kalimat utamamu sekarang di mana? Di awal apa di akhir? Di kalimat kedua. Oh, kalimat utama nggak bisa di kedua. Kalimat utama. Kamu bikin kalimat utamamu di mana sekarang? Yang barusan kamu baca terakhir. Kenapa? Ya, kalimat utamamu berarti sekarang di mana? Kalimat utama, kalimat pertama itu. Bukan, kalimat utamamu bukan yang pertama. Justru kalimat utamamu ketika kamu sudah menyebutkan nama sekolahnya, itu di mana?
Oh, kelas 6 ini, kelas 6, kelas 5, kelas 4 ini nggak boleh lupa itu. Kalimat utama adalah kalimat inti. Jadi kalau ini dijelasin terus kalimat utamanya di bawah, berarti kalimat utamanya di akhir. Kalau kalimat utamanya di awal kemudian dijelaskan, berarti kalimat utamanya di pertama. Kamu jelasin sekolahnya di awal apa di akhir? Jelasin sekolah. Tadi. Jelasin. Nyebutin nama sekolahnya di awal apa di akhir? Di akhir. Di akhir, berarti kalimat utamanya di mana? Akhir, karena kamu nyebutin nama sekolahnya baru di akhir. Di atas itu penjelasan semua, menggambarkan sekolahnya ada begini, ada begini, ada begini. Ya, harus pelajari lagi. Elis, coba diulang. Sekolah ini saya mengenai sekolahnya itu ada suatu sekolah muslim. Terus di sekolah saya juga banyak teman belajar. Saya menggunakan video call dengan alatku. Dan sekolah ini sangat rapi dan indah. Banyak buku yang dapat dipelajari dan juga menyenangkan. Oke, sekolah ininya harus disebutin namanya siapa? SMP Vibes. Oke, SMP BIS bisa ya. Karena kamu kalau menyebutkan sekolah ini itu belum masuk ke paragraf deskripsi. Deskripsi harus jelas itu gimana. Misalnya kemarin, kalau kita lihat bacaan kemarin, ada pantai apa namanya? Ya, peta merah Bermuda Beach atau Pink Beach. Jadi dijelasin ada nama tempat. Nama tempatnya di mana. Nah, untuk besok PR-nya, untuk besok kamu lihat halaman 11 dari yang buku. Yang buku ini. Yang buku hijau. Ya, buku halaman 11. Itu kita mau bicara tentang tari piring Minangkabau. Jadi jelas ada ininya. Nah, kemudian ini baca saja, nggak usah dicatat, dibaca baik-baik dengan teliti. Kemudian halaman 12, halaman 13. Ya, betul, halaman 12 dan halaman 13 itu ada kegiatan 3 dan kegiatan 4-nya dikerjakan di buku tulis kamu. Hah? Apa? Nama apanya? Caranya ya dibaca dulu caranya. Dibaca dulu, dipelajari bagian depan itu tentang apa. Itu sudah itu yang kemarin. Ini berhubungan dengan catatan kamu yang kemarin ini tentang menganalisis, menjelaskan isi teks deskripsi. Itu contohnya sudah ada di situ. Nah, ini melakukan hal yang hampir sama. Ya, melakukan hal yang hampir sama. Kemudian halaman 13 dan 14. Perhatikan halaman 13 dan 14. Nah, kalau halaman 13, 14 itu ada bacaan judulnya Upacara Adat Masyarakat Tengger. Sudah kelihatan bacaan itu? Oke, halaman 13 itu harus dicatat sampai ke belakang halaman 14 dan langsung diisi kata-kata yang kosong. Kata-katanya ada di dalam kotak. Oke, sampai di sini mengerti maksudnya? Ya. Oke, sudah PR-nya sampai di situ. Halaman 13, 12, 13 dan 14. Halaman 12, 13 dan 14 dari buku dipelajari baik-baik, kemudian dibaca baik-baik, kemudian dikerjakan baik-baik. Oke, tadi yang kamu lakukan waktu kamu baca teks deskripsi itu disebut dengan apa namanya? Disebut dengan disebut dengan melakukan atau memberikan deskripsi secara apa? Menyajikan deskripsi secara apa? Lisan, betul. Menyajikan deskripsi secara lisan. Jadi waktu kamu tulis itu menjadi deskripsi secara tertulis, waktu kamu bicara itu menjadi lisan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Ada pertanyaan atau tidak?
Tidak ada. Kalau tidak ada, tolong semua catatan disingkirkan dari buku. Kemudian Elis duduknya mundur kembali. Ayo siapkan kertas kosong. Saya kasih 10 nomor ya. Ayo. Sudah apa belum? Cepat. Semua catatan tolong disingkirkan, itu semua yang ada di atas meja, ada buku, ada apa itu. Masukkan dalam tas saja. Saya kasih 10 nomor. Dijawab dengan teliti saja. Jangan di atas jangan di atas kursi itu. Jangan di atas kursi kayak gitu. Masukin ke dalam tas saja itu, Elis. Ini Ya, Oke, 10 nomor ya. Yang pertama adalah jelaskan maksud dari frasa itu apa. Kemudian apa bedanya nomina sama kata adjektiva. Kemudian apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Sayur mas. Lewat. Bentar. Enggak, itu nanti kayaknya ke sini. Enggak. Yang nomor 456 itu contoh-contohnya ya, jangan ngasal. Kali nggak ada. Itu juga manggil di sini. Itu datang dia lewat. Iya. Ke pojok kayaknya dia. Ya itu biarin aja. Paling besok. Panas.
Sudah selesai? Iya, saya itu masih keren. Iya. Sudah? Berapa nomor lagi? 5. Banyak amat. Sudah nomor berapa? Ya. Kan nomor 2. Saya bilang 2. Oh. Nomor 10 tentang kemerdekaan Republik Indonesia ya. Bisa cerita tentang apa saja boleh. Tentang perlombaan, tentang apa yang berhubungan dengan kemerdekaan RI. Minimal 5 kalimat. 1 paragraf deskripsi.
Iya, besok. Lulus juga. Oke, semua sudah? Yang sudah foto dulu juga nggak apa-apa. Ayo cepat, 2 orang. Boleh pulang dulu? Berdoa dulu dong. Ayo Saifa, sudah apa belum? Berapa nomor lagi? 1. Udah ditutup dalam doa dulu ya. 1 nomor lagi kan? Ya, ditutup dalam doa dulu. Semuanya doa. Ya, semuanya berdoa dulu. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, supaya mereka selesai dan kami dan kami bisa mengerti dan bisa, dan setelah ini kami akan makan siang, nanti makan siang itu Tuhan berapa dan terus sekali berdoa, amin. Ya, biasa kan ucapannya ya sama-sama 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, selamat siang. Terima kasih semuanya. Oke. Pak, belum selesai.